Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian? Siswa-siswi SMP kelas 7. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Simak baik-baik ya. Jangan lupa siapkan catatan kalian. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi, diharapkan siswa dapat 1. Mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 2. Menjelaskan peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang: pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kedua, Kerajaan Aceh Darussalam. Ketiga, Kerajaan Banten. Keempat, Kerajaan Makassar. Kelima, Kerajaan Mataram. Keenam, Kerajaan Ternate dan Tidore. Serta yang ketujuh, Kerajaan Banjar. Kesultanan Samudra Pasai berdiri antara tahun 1270 sampai dengan 1275 Masehi. Terletak di sebelah utara Perlak, daerah Lok Semawe, pantai timur Aceh. Sumber sejarah Kesultanan Samudra Pasai antara lain diperoleh dari batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang berangka tahun 1297 Masehi, catatan Marco Polo, pedagang Venesia yang singgah di Perlak tahun 1292 Masehi, dan catatan Ibnu Battuta, seorang penjelajah dari Maroko yang pernah singgah di Samudra Pasai tahun 1345 sampai dengan 1346 Masehi. Sultan yang pernah memerintah Samudra Pasai antara lain Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik At-Tahir, dan Sultan Mahmud Malik Ad-Jahir. Perekonomian masyarakat Samudra Pasai tergantung dari perdagangan. Letaknya yang berdekatan dengan Selat Malaka dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi. Banyak pedagang dari berbagai negara seperti Cina, Arab, dan Persia singgah dan melakukan bongkar muat barang. Adapun komoditas utama diantaranya yaitu lada, sutra, dan kapur barus. Di bidang agama, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh ulama dari Persia, Syria, dan Isfahan, dan menganut mazhab Syafi'i. Selain itu, Kesultanan Samudra Pasai mempunyai peranan penting dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara, meliputi daerah Malaka dan Patani. Penyebab keruntuhan. Pada tahun 1521 Masehi, Kesultanan Samudra Pasai dikuasai oleh Portugis. Kemudian pada tahun 1524 Masehi dikuasai oleh Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Muhayyadsya. Perkembangan Kesultanan Aceh erat kaitannya dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Sejak Malaka dikuasai Portugis, para pedagang Muslim menghindari Selat Malaka dan beralih menyusuri pesisir barat Sumatera. Hal ini mendorong perekonomian masyarakat Aceh berkembang pesat dan menjadikan Aceh sebagai bandar transit lada dari Sumatera dan rempah-rempah dari Maluku. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Kesultanan Aceh berhasil menguasai daerah-daerah di pesisir timur dan barat Sumatera serta pesisir barat Semenanjung Melayu seperti Johor dan Pahang. Sultan Iskandar Muda digantikan oleh Sultan Iskandar Thani yang memerintah tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Sepeninggal Sultan Iskandar Thani, Aceh mengalami kemunduran. Kesultanan Aceh dapat bertahan sampai awal abad ke-20 Masehi. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan pada abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah yang merupakan keturunan Raja Brawijaya V, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Wilayahnya meliputi sebagian Jawa Barat, Jayakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Kehidupan ekonomi masyarakat Demak bersumber pada pertanian, perdagangan, dan pelayaran.
Pengalihan jalur perdagangan setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis membuat pelabuhan di wilayah Kesultanan Demak berkembang menjadi pelabuhan penghubung dengan daerah penghasil rempah-rempah. Penaklukan pesisir utara Jawa Barat dilakukan oleh Fathahillah yang turut merintis berdirinya Kesultanan Banten dan Cirebon. Fathahillah adalah panglima perang yang diangkat Sultan Trenggono untuk mengusir Portugis dari pelabuhan Sunda Kelapa. Di bidang keagamaan, Kesultanan Demak berperan sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang didukung oleh para wali yang dikenal dengan Wali Songo. Setelah Sultan Trenggana wafat, Kesultanan Demak mengalami kemunduran. Salah satu penyebabnya adalah konflik dalam keluarga kesultanan yang memperebutkan tahta. Konflik berakhir setelah Jaka Tingkir meredam pemberontakan Aryo Penangsang yang menginginkan tahta Demak. Jaka Tingkir kemudian memindahkan pusat pemerintahan Demak ke daerah Pajang. Pada awalnya, Banten merupakan sebuah kota pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada tahun 1526 Masehi, Fathahillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut Banten dari Kerajaan Sunda. Selain membangun benteng pertahanan, Fathahillah juga mengembangkan Banten menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Ketika Kesultanan Demak mengalami kemunduran, Banten akhirnya melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Demak. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1682. Pada masa pemerintahannya, perekonomian Banten berkembang. Pedagang asing seperti Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, dan Jepang berlabuh di Banten. Sultan Ageng Tirtayasa juga bersikap tegas dengan tidak mau bekerja sama dengan VOC dan Belanda untuk menerapkan monopoli perdagangan. Kesultanan Banten mulai mengalami kemunduran sejak terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji. Sultan Haji cenderung mau berkompromi dengan VOC. Perbedaan sikap ini berubah menjadi perang saudara. Dengan bantuan VOC, Sultan Haji berhasil mengalahkan kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah itu, Banten berada di bawah pengaruh VOC. Kesultanan Makassar Goa Talo. Kesultanan Makassar merupakan kesultanan Islam yang terletak di Sulawesi Selatan. Berawal dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo, kedua kerajaan kemudian bergabung menjadi satu di bawah pimpinan Raja Goa. Adapun Raja Talo menjadi Mangkubumi. Setelah menganut Islam, kerajaan tersebut berubah nama menjadi Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Kesultanan Makassar berkembang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Pada tahun 1660 Masehi terjadi Perang Makassar yang disebabkan oleh persaingan antara Kesultanan Makassar dan Kerajaan Bone yang mendapat dukungan dari VOC Belanda. Selain itu, perilaku orang Belanda yang menghalang-halangi pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku, mencoba memonopoli perdagangan menjadi penyebab Perang Makassar. Dalam perang ini, Kesultanan Makassar mengalami kekalahan dan terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Kesultanan Makassar. Kesultanan Mataram merupakan kesultanan Islam yang didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Sutawijaya kemudian bergelar Panembahan Senopati ing Alogo Sayyidin Ponorogo yang kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang dan kemudian digantikan lagi oleh putranya bernama Mas Rangsang. Mas Rangsang kemudian dikenal dengan nama Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan. Dalam bidang politik, Mataram berhasil memperluas kekuasaan ke berbagai daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat termasuk Banten. Dalam bidang ekonomi,
Mataram berkembang menjadi negara agraris dengan hasil utamanya adalah beras. Mataram mengalami kemunduran karena masuknya pengaruh Belanda. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai tanah Jawa yang subur. Belanda berhasil memecah belah Mataram pada tahun 1755 Masehi. Dilakukan perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua wilayah, yaitu daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Kasunanan Surakarta. Kesultanan Ternate dan Tidore. Pada abad ke-15 Masehi, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam di Maluku. Dari sini muncul 4 kesultanan Islam, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Kemajuan Ternate ternyata menyebabkan persaingan antar kesultanan di Maluku. Akibatnya, muncul 2 persekutuan yang saling bersaing, yaitu Uli V yang dipimpin oleh Ternate dengan didukung Portugis, dan Uli Siwa yang dipimpin oleh Tidore yang didukung oleh Spanyol. Kedatangan Portugis dengan Spanyol semakin memperuncing keadaan sehingga terjadi perseteruan 4 pihak. Perseteruan ini dapat diselesaikan melalui Perjanjian Saragossa. Berdasarkan isi Perjanjian Saragossa, Spanyol harus meninggalkan Maluku. Selanjutnya, Portugis berupaya menguasai Maluku, sehingga mendapat pertentangan dari Sultan Hairun dari Ternate. Akan tetapi, usaha tersebut gagal. Perjuangan selanjutnya diteruskan oleh Sultan Babula. Pada tahun 1575 Masehi, benteng Portugis di Ternate berhasil direbut dan Portugis berhasil diusir dari bumi Maluku. Kesultanan Banjar. Pada awalnya, kerajaan Banjar dipimpin oleh Raden Samudra. Ketika negara Daha menyerang kerajaan Banjar, Raden Samudra meminta bantuan militer kepada Kesultanan Demak. Raden Samudra berjanji jika Demak membantu berperang, maka ia bersama seluruh rakyatnya akan masuk Islam. Dengan bantuan Demak, kerajaan Banjar menang melawan negara Daha, sehingga seluruh rakyat Banjar masuk Islam. Kemudian Raden Samudra dinobatkan oleh Sunan Kudus menjadi Sultan Banjar yang pertama dengan gelar Sultan Suryanullah, memerintah pada tahun 1526 sampai 1545 Masehi. Kesultanan Banjar mengalami masa kejayaan pada awal abad ke-17 Masehi. Dalam bidang politik, Kesultanan Banjar berhasil menghimpun kekuatan militer sehingga mampu membendung pengaruh politik dari Tuban, Madura, dan Mataram. Dalam bidang ekonomi, perdagangan Kesultanan Banjar menjadi maju dengan lada sebagai komoditas utama. Selain itu, Kesultanan Banjar juga memperoleh penghasilan dari cukai. Di bidang agama, telah lahir seorang ulama besar bernama Muhammad Arsyad Ibnu Abdullah Al-Banjari dengan kitabnya yang terkenal bernama Sabil Al-Muhtadin. Kesultanan Banjar mengalami kemunduran setelah masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wasik Billah tahun 1857 Masehi. Kemunduran ini disebabkan oleh campur tangan Belanda dalam pergantian Sultan Banjar. Peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Peninggalan tersebut antara lain yang pertama masjid, yang kedua keraton, yang ketiga makam, yang keempat kaligrafi, yang kelima karya sastra, terdiri atas babad, hikayat, suluk, dan syair. Yang keenam adalah seni tari, yang ketujuh adalah debus, yang kedelapan adalah sekaten dan grebek. Nah anak-anak, demikian tadi uraian materi dari Ibu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jangan lupa tetap semangat belajar ya. Sampai bertemu lagi pada uraian materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.